Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 317.317 menghitung sambil berkompetisi TL Golden Loom. Yuanen Hui mengambil waktu sejenak untuk berpikir dan berkata, seharusnya ada dampaknya. Algoritma yang mendasari harus sebagai berikut. Pada pertandingan 2 vs 2, jika ada orang yang telah berpartisipasi dalam pertandingan 1 vs 1, maka dia dihitung sebagai setengah dari kekuatan keseluruhan tim dan setengah lainnya adalah orang lain. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, begitu, mari kita hitung dulu rumusnya. Oh, benar, satu pertanyaan lagi, apakah jumlah taruhan akan mempengaruhi kekuatan lawan? Yuanen Hui menatap kosong, saya tidak tahu tentang ini. Lan Xuanyu memandang Lan Mengqin, dan dia berkata, sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terpengaruh jika jumlah taruhannya besar. Lan Xuanyu mengejar, berapa banyak yang Anda maksud dengan jumlah besar? Lan Mengqin berkata dengan tidak sabar, saya tidak tahu. Mungkin 100.000, mungkin 1 juta. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan yang berantakan? Ayo pergi dan bertarung. Lan Xuanyu tersenyum tipis, dan berkata, apakah menurutmu saya meminta 30% dari pendapatan itu sia-sia? Jika kami merencanakannya dengan hati-hati, kami mungkin dapat memperoleh keuntungan yang jauh melebihi imajinasi Anda dalam 7 hari ini. Skuadron Aneh dan Fantastis mohon bersiap-siap, Skuadron Aneh dan Fantastis harap bersiap-siap. Suara elektronik tiba-tiba terdengar, game pertama mereka di Great Soul Arena akan segera dimulai. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Ketika suara elektronik bergema, pintu besi di depan mereka perlahan terbuka, menunjukkan jalan ke dalam. Di lantai karpet merah, tidak ada sorak-sorai dan kebisingan, semuanya tampak sangat sunyi. Mereka berlima melangkah ke dalam, dan di dalamnya ada sebuah bujur sangkar besar. Secara visual, itu tampak sebesar seluruh Great Soul Arena. Di sana ada venue yang sangat besar dengan diameter minimal 500 meter dengan tanah yang terbuat dari batu. Tidak ada seorang pun di auditorium, memberikan suasana yang sangat sepi. Di lorong di kejauhan di seberang mereka, 5 orang juga berjalan keluar, semuanya tampak berusia 17 atau 18 tahun, mengenakan pakaian mewah, sedikit mirip dengan gaya hip-hop. Mereka dengan bersemangat melompat. Skuadron Aneh dan Fantastis versus Skuadron Mewah. 5 vs 5. Kontes berakhir setelah satu sisi tersingkir. Awal hitung mundur, 10, 9, 8. Skuadron Mewah. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi memanggangnya di dalam hatinya. Tanpa bercanda, mereka hidup sesuai dengan nama itu. Kelima orang di sisi berlawanan dari Skuadron Mewah jelas melihat mereka juga, dan mereka tampak terkejut. Pemuda di depan dengan rambut pendek berwarna pelangi tertawa dan berkata, sekelompok anak kecil juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah Anda punya terlalu banyak uang untuk dibakar? Cepatlah mengaku kalah. Kakak akan mengundangmu untuk makan es krim dengan 100 koin jiwa yang kita pertaruhkan. 3, 2, 1. Pertandingan dimulai. Diiringi pengumuman elektronik, skuadron fancy di tim lawan meraung, mereka berlima lalu bergegas menuju Lan Xuanyu dan yang lainnya tanpa sikap bertarung. Sambil berlari, mereka juga melepaskan martial soul mereka. Ada 4 cincin 2, dan 1 cincin 3. Pemimpin memiliki 3 cincin jiwa peringkat kuning, bahkan tidak ada satupun cincin ungu yang bisa dilihat. Mereka berani mengejek kita, biarkan aku menyeka lantai dengan mereka. Apa yang salah dengan usia muda kita? Yuanen Hui berkata saat dia akan bergerak, tetapi Lan Xuanyu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Madi, ikut aku. Kalian bertiga tidak bergerak. Saya menduga bahwa metode perhitungan arena jiwa agung ini terkait dengan kultivasi cincin jiwa kita. Tetapi data kami belum dikumpulkan saat mendaftar, yang artinya pasti akan dikumpulkan selama pertandingan. Kami akan mencoba untuk tidak mengekspos diri kami sebanyak mungkin. Saat kami memulai ronde berikutnya, kami akan melihat apakah kekuatan lawan kami akan berkurang. Sambil berbicara, Lan Xuanyu melemparkan rumput perak biru berpola emas dari tangan kanannya dan membungkusnya langsung di sekitar pinggang Liu Feng. Keduanya bergegas keluar bersama, melepaskan cincin jiwa mereka sendiri. Meskipun hanya 2 orang yang bergegas keluar, tim fancy terkejut saat melihat bahwa Liu Feng sebenarnya memiliki 2 cincin jiwa ungu. Master jiwa 3 cincin di tengah berteriak,
lalu lapisan sisik tiba-tiba muncul di tubuhnya, matanya menonjol, dan pupilnya dipotong secara vertikal. Dengan keras membuka mulutnya, lidahnya terangkat, mengarah langsung ke Liu Feng. Pada saat yang sama, kakinya menjadi kekar dan dia bangkit, melaju dengan cepat. Ini adalah martial soul jenis katak, yang cukup langka, tapi jelas bukan yang kuat. Lan Xuanyu mengangkat tangan kirinya, cincin jiwa keduanya berkedip ringan, dan bola api ditembakkan. Detik berikutnya, cincin roh pertamanya berkedip, 4 kerucut es ditembakkan, mencegat 4 orang lainnya. Target bola api adalah lidah master jiwa katak. Sebuah suara parau keluar dari mulutnya dan kemudian kakinya tiba-tiba terlempar ke udara, berakselerasi untuk kedua kalinya di udara dan menghindari bola api. Lidahnya hampir mencapai Liu Feng. Tombak naga putih ditembakkan, dengan cincin jiwa pertamanya bersinar, bangkitnya naga putih. Ini bertabrakan dengan ujung lidah katak dan membuat suara embusan. Lidahnya sangat keras, dan tidak dipotong oleh ujung tombak. Tapi efek mengambang bangkitnya naga putih masih diterapkan, menyebabkan master jiwa katak melayang ke udara dengan lidahnya, kehilangan kendali sementara atas tubuhnya. Pada saat ini, bola api yang dipikir oleh master jiwa kodok telah dia hindari tiba-tiba meledak tidak jauh di belakangnya, dan bola api kecil menyerbu, membombardir tubuhnya yang sementara di luar kendali secara berurutan. Setelah sekian lama bekerja sama, Lan Xuanyu dan Liu Feng pasti diam-diam saling memahami. Serangan kombinasi ini cukup tangguh. Belum lagi kekuatan bertarung Liu Feng sama sekali tidak kalah dengan master jiwa 3 cincin di bawah buff Blue Silver Grace berpola emas. 4 master jiwa lainnya dari skuadron mewah melepaskan jiwa bela diri mereka dan menggunakan keterampilan mereka untuk mencegat es kerucut yang ditembakkan oleh Lan Xuanyu. Namun anehnya, ketika es kerucut berada dalam radius 3 meter dari mereka, tiba-tiba mereka jatuh dan menusuk tanah. Kerucut es kemudian meledak satu demi satu, tiba-tiba menciptakan lapisan es di tanah. Serangan dari 4 Soul Grandmaster Do cincin hanya menghantam udara. Namun, tubuh mereka tergelincir karena es saat mereka berlari ke depan. Mereka semua kehilangan kendali sampai tingkat tertentu, dan tidak ada yang punya waktu luang untuk mendukung master jiwa katak. Bersamaan dengan tombaknya, kecepatan Liu Feng telah meledak secara ekstrim dalam sekejap. Tombak naga putih di tangannya menggemakan raungan naga, dan cahaya tombak bulan perak yang panjangnya lebih dari 1 kaki menyembur keluar. Master jiwa katak menjerit sedih karena dibombardir oleh bola api dan tidak bisa melakukan apapun, bahkan tanpa memiliki waktu untuk melepaskan keterampilan jiwa kedua dan ketiganya, tombak naga putih menembus dadanya. Dia berubah menjadi cahaya dan menghilang dari Great Soul Arena. Sisa pertempuran itu sederhana. Liu Feng bergegas maju sendirian. Mengandalkan kecepatan super cepatnya, butuh waktu selusin napas untuk membersihkan medan perang dan membunuh semua musuh. Skuadron aneh dan fantastis menang. Akhir pertandingan, karena tidak ada penonton, tentu tidak ada tepuk tangan. Yuanen Huihui, Lan Mengqin, dan Dong Qianqiu tidak terlalu merasakan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Lan Xuanyu dan Liu Feng. Mereka berasal dari Shrek, memiliki kemampuan seperti itu adalah hal yang normal, dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang paling penting adalah 1000 koin Doulo mereka telah berubah menjadi 2000. Terus, saya pikir menang 7 kali berturut-turut tidak akan menjadi masalah. Liu Feng berkata dengan penuh semangat. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan berkata, kali ini hanya sebuah usaha, tidak perlu melanjutkan. Selebihnya dengarkan aku. Liu Feng, pergilah duluan, lakukan pertandingan 1 lawan 1. Liu Feng terkejut, sendiri. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, ya, sendiri. Dari pertandingan sebelumnya, mudah untuk menebak bahwa sebagian besar master jiwa junior di bawah usia 20 tahun berada pada tingkat kultivasi 2 cincin. Sebagai pertandingan 1 lawan 1 pertama Anda, lawan yang akan Anda hadapi hampir pasti akan memiliki kultivasi 2 ring, seperti Anda. Jadi, kali ini, kemenangan ada di tangan Anda. Soul Land 4 Chapter 318 318 Pedang Bintang 7 TL Golden Lung. Lan mungkin mengerutkan kening dan berkata, apa gunanya ini? Pertempurannya tidak akan membawa kita lebih banyak penonton. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak. Dong Qianqiu di samping tidak bisa mendengarkan lagi, menyentuhnya dengan ringan, dan berbisik, jika itu pasti menang, bukankah koin Doulo kita akan berlipat ganda lagi? Bagi kita yang belum pernah mengikuti kompetisi Great Soul Arena, beberapa pertandingan pertama di kategori individu akan mudah dimenangkan. Kemudian, dengan setiap pertandingan dimenangkan, koin Doulo kami dapat digandakan, dan seiring berjalannya waktu, keuntungan kami akan menjadi luar biasa.
Lan mungkin tiba-tiba merasa tercerahkan dan melihat ke arah Lan Xuanyu, berkata, jadi itu sebabnya kamu bertanya padaku berapa banyak uang yang akan meningkatkan kesulitan pertandingan. Lan Xuanyu menghela nafas pelan, kami berdua bermarga Lan, tapi kenapa ada perbedaan besar antara otak kami? Mungkin, saya harap Anda akan belajar dari ini. Lan Xuanyu, Lan mungkin sangat marah dan hendak bergegas. Tapi dia ditangkap oleh Dong Qianqiu dengan terburu-buru. Dong Qianqiu menahan senyum, dan berkata sedikit, jangan memprovokasi kakak perempuan mungkin. Lan Xuanyu menatapnya dalam-dalam, sedikit tersenyum, dan berkata, oke. Dong Qianqiu tertegun sejenak, kapan orang ini menjadi begitu penurut? Yuanen Hui memandang Lan Xuanyu, lalu Dong Qianqiu dengan rambut biru tua panjangnya, bergumam pada dirinya sendiri, bukankah itu mencurigakan? Lan Xuanyu terbatuk, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan, ayo segera mulai. Madi, pergilah dulu. Dong Qianqiu memelototi Lan Xuanyu, untuk beberapa alasan, ketika melihat ekspresi pria ini, dia ingin menendangnya. Liu Feng pergi ke pertandingan solonya, dengan 2000 koin Douluo bertaruh padanya. Seperti yang telah dinilai Lan Xuanyu, mudah untuk menang, dan 2000 menjadi 4000. Dan konfirmasi ini membuat mata semua orang berbinar. Liu Feng kemudian memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Koin Douluo berubah dari 1000 menjadi 16.000. Dengan kemenangan beruntun, dia juga memenangkan 50 koin Douluo secara beruntun tetapi itu dapat diabaikan. Lan Xuanyu mengumumkan bahwa bonus kemenangan beruntun adalah milik orang yang melakukannya dan tidak perlu dibagikan di antara tim. Setelah Liu Feng memenangkan pertandingan ketiganya, dia merasakan tekanan meningkat. Namun dia merasa bahwa dia harus memiliki kesempatan untuk memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Tapi Lan Xuanyu menghentikannya saat ini. Alasannya sederhana, uangnya terlalu banyak, dan dalam situasi yang tidak pasti, mereka harus berhenti. Hal terpenting tentang metodenya adalah mereka tidak boleh kalah, atau semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Lan Xuanyu adalah orang kedua yang bertarung, dan mereka juga mempertaruhkan semua uang padanya. Tapi kali ini, dia menyesuaikan sedikit, menyisihkan 1000 koin Douluo, investasi awal mereka. Jumlah yang dibayarkan adalah 15.000 koin Douluo. Benar saja, lawan di pertandingan pertama juga memiliki basis kultivasi 2 cincin. Lan Xuanyu adalah master jiwa bela diri kembar. Di dunia 2 cincin, dia tak terkalahkan. Dia dengan mudah menang dan mereka mencapai 30.000 koin Douluo. Di pertandingan kedua, lawannya langsung melompat ke master jiwa 3 cincin, mungkin karena dia adalah master jiwa kembar. Kemenangan lagi. 30.000 menjadi 60.000. Melihat ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Lan Xuanyu mengeluarkan 10.000 koin Douluo dan menyimpannya. Selama pertandingan ketiganya, hanya 50.000 koin Douluo yang dipertaruhkan. Mereka tidak lagi harus mempertaruhkan segalanya jika terjadi sesuatu. Memiliki 10.000 koin Douluo sebagai pondasi, bahkan jika dia kalah, masih ada kesempatan untuk kembali. Fakta membuktikan bahwa penilaian Lan Xuanyu benar. Saat dia memasuki jiwa agung arena lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa lawannya telah langsung menjadi master jiwa 4 cincin. Sedangkan lawan Liu Feng di babak ketiga hanya memiliki 3 ring. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dan dia segera mengerti bahwa jumlah taruhan juga akan mempengaruhi kekuatan lawan. Sistem Douluo tidak diragukan lagi sangat pintar. Di sisi berlawanan ada seorang pria muda, setidaknya 17 atau 18 tahun. Ketika 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu muncul, Lan Xuanyu merasa khawatir, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya sendiri. Untungnya, lawan tidak memiliki 4 cincin jiwa ungu, atau cincin jiwa tingkat 10.000 tahun muncul. Jika itu masalahnya, peluangnya akan sangat kecil. Dalam cincin seperti ini, jika Lan Xuanyu menghadapi lawan yang kuat di level Bing Tianliang, dia hampir tidak akan memiliki kesempatan dengan basis kultivasi 2 cincinnya. Tetapi jika itu hanya master jiwa 4 cincin biasa, dia pasti memiliki peluang. Saat lawan melihatnya, dia juga tertegun sejenak. Jelas, dia tidak berharap untuk menemukan lawan acak yang terlihat sangat mudah. Lan Xuanyu melepaskan rumput perak biru dari kedua tangannya, dengan sisik menutupi telapak tangannya. Jiwa kembar, master jiwa 4 cincin di sisi berlawanan menyipitkan matanya dan tersenyum, menarik. Adik kecil, apakah menurutmu jiwa kembarmu bisa melawanku yang 2 tingkat lebih tinggi? Lan Xuanyu tersenyum, kakak, aku hanya mencoba. Bisakah Anda membiarkan saya bertarung untuk sementara waktu?
Guru saya berkata bahwa waktu bertarung yang lebih lama akan membantu merangsang potensi saya. Saya pasti tidak bisa menang. Bisakah Anda membiarkan saya menunggu sebentar? Baik, pemuda itu setuju dengan senang hati. Seseorang harus mengakui bahwa dunia ini baik dengan wajah yang cantik, Lan Xuanyu tampan, dan dengan mata lugu yang besar itu, dia tampak benar-benar lugu. Kamu dan adik laki-lakiku seumuran, dan kamu sudah bisa berpartisipasi di Great Soul Arena. Itu mengagumkan. Jiwa kembar, basis kultivasi 2 cincin. Itu cukup bagus. Namun, umumnya Anda tidak boleh terlalu cemas untuk memasang cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua Anda. Anda dapat mendiskusikan ini dengan guru Anda ketika Anda kembali. Pria muda itu bermaksud baik, dan dia memberi beberapa petunjuk pada Lan Xuanyu. Sangat sulit baginya untuk merasa terancam melihat 2 cincin jiwa kuning di Lan Xuanyu. Oke, terima kasih kakak. Lalu disinilah aku datang, kata Lan Xuanyu sambil berlari menuju pemuda itu. Pemuda itu tersenyum tipis, dengan satu tangan di belakangnya, dan tangan lainnya terulur, membuat isyarat tolong kepada Lan Xuanyu. Itu memang terlihat cukup keren. Jiwa bela diri pemuda ini adalah pedang panjang, melayang di sampingnya, tetapi dia tidak mengangkat tangannya untuk memegang pedang. Dia hanya memandang Lan Xuanyu sambil tersenyum, berpikir dalam hatinya bahwa sistem itu tidak buruk baginya. Pertandingan ini terlihat sangat santai dan itu akan menjadi kemenangan kelimanya berturut-turut. Ada bonus 100 koin Douluo untuk 5 kemenangan berturut-turut. Lumayan, lumayan. Saat dia merenung, Lan Xuanyu bergegas ke suatu tempat yang berjarak sekitar 20 meter darinya. Adik kecil, hati-hati. Pemuda itu mengingatkannya, sambil menunjuk tangan kanannya. Pedang panjang di sampingnya telah menembak ke arah Lan Xuanyu, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat. Lan Xuanyu memperhatikan bahwa pada pedang panjangnya, terdapat pola samar 7 bintang. Apakah jiwa bela dirinya pedang bintang 7? Pedang terbang. Dia telah mendengar tentang jiwa bela diri pedang bintang 7 ini di masa lalu. Aspek paling kuat tentang pedang bintang 7 adalah kemampuannya untuk berubah. Pedang bintang 7 bisa berubah menjadi 7 pedang sekaligus, dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah sejenis jiwa bela diri yang mencari puncak. Setiap kali cincin jiwa ditambahkan, pedang bintang 7 dapat dibagi menjadi 1 pedang lagi. Tidak ada efek khusus lainnya, tetapi dengan peningkatan jumlah pedang bintang 7, kekuatan serangannya meningkat. Kekuatan spesifiknya bergantung pada kemampuan kontrol pribadi pengguna. Seorang master jiwa dengan jenis jiwa bela diri ini umumnya tidak lemah dalam hal kekuatan spiritual. Memiliki 4 cincin akan membuatnya terpisah menjadi 4 pedang. Keterampilan pertama guru jiwa pedang bintang 7 adalah mengambang, memungkinkan pedang bintang 7 untuk menyerang dan bertahan, dan mulai dari keterampilan jiwa kedua, jumlah pedang panjang akan meningkat. Setiap pedang tambahan menggandakan kekuatan serangan. Ini adalah garis keturunan pedang jiwa bela diri yang sangat kuat, tetapi karena terlalu kuat, mirip dengan pagoda 7 glasir, setelah mencapai cincin ke-7, sulit untuk terus meningkat lebih jauh. Melihat pedang bintang 7 menebas ke arahnya, Lan Xuanyu tampak ketakutan. Dia melompat secara vertikal untuk menghindarinya dan pada saat yang sama, Blue Silver Grace berpola perak dengan tangan kirinya terlempar, mencoba untuk menjerat pedang bintang 7. Faktanya, Lan Xuanyu sendiri merasa lega saat ini. Dia tidak mengenali ini sebagai jiwa bela diri pedang bintang 7 sampai jaraknya dekat. Ini jelas jiwa bela diri yang unggul dalam pertempuran jarak menengah. Jika dia berada 50 meter jauhnya, lawan akan menyerang dengan 4 pedangnya sekaligus dan dia hampir tidak memiliki kesempatan. Bahkan teknik martial Soul Fusion miliknya pun tidak berguna karena lawannya terlalu jauh. Soul Land 4 Chapter 319. Chapter 319 Keterampilan yang dibuat sendiri, Es dan Api Mutiara Yin Yang TL, Golden Loom. Pemuda itu jelas telah menurunkan kewaspadaannya, dan ini memberi Lan Xuanyu kesempatan untuk mendekat. 20 meter tidak terlalu jauh. Blue Silver Brass berpola perak hendak mengenai Seven Star Sword, tapi Longsword tiba-tiba berhenti di udara, dan kemudian membalik dengan cerdik. Ia benar-benar berhasil melewati celah dan menusuk lengan kiri Lan Xuanyu. Pemuda itu sedang mengendalikan pedang dengan tangan kanannya dengan gerakan yang cepat dan halus. Meskipun itu melayang di udara, dia memberikan perasaan bahwa pedang bintang 7 menjadi bagian dari tubuhnya. Lawan ini sepertinya lebih kuat dari yang aku kira. Lan Xuanyu tercengang. Perasaan persatuan antara tubuh dan pedangnya tidak bisa dipalsukan, bagaimanapun juga dia tidak bisa memberinya waktu untuk bertarung dengan potensi penuhnya. Oh, seolah panik, dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan ke arah pedang bintang 7 dengan tangan kanannya.
Ketika telapak tangannya menyentuh pedang, suara ding bergema, dan Lan Xuanyu berteriak, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Tubuhnya memantul ke arah pemuda karena mundur. Pemuda itu membeku sejenak, dan berpikir, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan bintang dari pedang bintang 7, kuharap aku tidak memberinya luka serius. Apalagi, suaranya barusan lebih seperti logam yang berdentang bersama. Selama rentang waktu singkat di mana dia tertegun, Lan Xuanyu jatuh ke tanah dan bahkan berguling 2 kali. Setelah terbang dan berguling dari recoil, dia menempuh jarak hampir 7 atau 8 meter, dan hanya 12 atau 13 meter yang memisahkannya dari pemuda itu. Lan Xuanyu meletakkan tangan kanannya di tanah dan berlari ke arah pemuda itu. Ketika dia bangun, masih berteriak, "Kakak, kamu luar biasa. Kenapa pedangmu bisa terbang?" Pemuda itu tersenyum tipis dan menarik dengan tangan kanannya. Pedang bintang 7 terbang kembali dalam sekejap, menggambar busur indah di udara dan menebas 8 meter di depannya. Ini bukan untuk menyakiti Lan Xuanyu, tetapi untuk mencegahnya mendekat. Bagaimanapun, gaya bertarungnya tidak bisa membiarkan lawannya terlalu dekat. Namun, sesuatu yang tidak terduga kemudian terjadi. Cincin jiwa kuning pertama di tangan kanan Lan Xuanyu tiba-tiba menyala, dan lapisan cahaya emas pucat tiba-tiba muncul dari permukaan kulitnya, dengan beberapa pola naga terlihat samar-samar, dan sisik emas di tangan kanannya juga menjadi lebih jelas. Sebuah cahaya keemasan bersinar terang dan tiba-tiba menamparkan ke arah pedang bintang 7. Hah! Pemuda itu akhirnya merasa ada yang tidak beres, matanya berkedip, dan jari telunjuk kanannya ditepuk dengan ringan. Bintang pertama di pedang bintang 7 langsung menyala, dan pedang itu bersinar, bertabrakan dengan tangan kanan Lan Xuanyu. Dentang, cakar naga itu keluar. Dengan peningkatan kekuatan dari tubuh naga emas dan kekuatan cakar naganya, dia menggenggam pedang bintang 7 dengan kuat di tangannya. Pada saat yang sama, 2 cincin jiwa kuning di tangan kiri Lan Xuanyu menyala pada saat yang sama, dan cahaya samar melonjak dari telapak tangannya. Memegang pedang bintang 7 di tangannya, kaki Lan Xuanyu mengerahkan diri sepenuhnya, dan dalam sekejap, dia berada dalam 1 langkah dalam jarak 5 meter dari pemuda itu. Baru pada saat itulah pemuda itu bereaksi sepenuhnya, tergelincir berdiri, dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua di tubuhnya mekar, dan gagang pedang bintang 7 yang dipegang Lan Xuanyu di tangannya membuat suara dentang, dan pedang bintang 7 lainnya segera muncul. Begitu pedang bintang 7 lainnya muncul, cakram cahaya ditarik di udara dan menebas ke arah Lan Xuanyu dari jarak yang sangat dekat. Namun, pada saat ini, kekuatan tempur sejati Lan Xuanyu telah benar-benar meletus. Dia membanting pedang bintang 7 di tangan kanannya ke arah pedang bintang 7 lainnya yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangan kirinya, bola es yang jernih terbang ke arah pemuda itu. Bola es itu memancarkan warna yang aneh, dengan jalinan biru dan merah. Karena keduanya sangat dekat dan pedang bintang 7 pemuda itu sudah mengincar Lan Xuanyu, dia hanya bisa menggunakan teknik langkah kaki untuk menghindar, membuat kecepatannya meningkat tajam, dan sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Namun, bola es Lan Xuanyu sama sekali tidak menyerangnya. Meskipun usia Lan Xuanyu masih muda, dia memiliki banyak pengalaman bertempur. Dia tahu betul bahwa sangat sulit untuk mendaratkan pukulan pada lawan ring 4, tetapi itu tidak terlalu sulit untuk mendarat. Bola es mendarat seketika dan langsung menghantam tanah di dekat pemuda itu. Boom, sebuah ledakan dahsyat langsung meraung, dan massa cahaya biru dan merah meledak. Keterampilan yang dibuat sendiri, es dan api mutiara yin yang. Hampir seketika, seberkas cahaya biru dan merah meledak di bawah kaki pemuda itu. Bagaimana seseorang bisa menggambarkan perasaan itu? Perasaan panas dan dingin tak henti-hentinya saling menggantikan. Kedua elemen yang berlawanan secara diametris ini sedang mengamuk dengan ganas. Ledakan itu menutupi area yang sangat luas, sehingga mustahil bagi pemuda itu untuk menghindarinya. Dia segera terpengaruh, dan lapisan es menyebar di bawah kakinya, membuat seluruh tubuhnya kaku. Tapi yang menginvasi tubuhnya di dalam adalah aura elemen api yang sangat ganas. Dirangsang oleh elemen es, elemen api yang menembus ke dalam tubuhnya sangat ganas, dan segera membuat kulit pemuda itu tampak merah. Apa-apaan ini? Pada saat ini, dia jelas menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi pedang bintang 7 miliknya tidak dapat bertindak tanpa perintahnya. Setelah dipukul begitu tiba-tiba oleh serangan seperti itu, dia tidak dapat menggunakan pedangnya. Mutiara es dan api yin yang pada dasarnya adalah keterampilan fusi jiwa, lebih lemah dari teknik fusi jiwa bela diri, tetapi bahkan itu sudah cukup untuk menciptakan kombinasi energi yang cukup mengejutkan. Es dan api saling bertentangan.
Mereka saling memusnahkan, atau saling melengkapi. Di bawah bimbingan Ji Hongbin, Lan Xuanyu tidak tahu berapa banyak upaya yang dia lakukan untuk menemukan keseimbangan. Setelah diledakkan, kekuatan yang meledak sangat melebihi basis kultivasinya sendiri. Ini adalah kekuatan dari dua elemen yang berlawanan. Ini adalah pertama kalinya dia menerapkannya di medan perang, dan itu mencapai hasil yang sangat bagus. Menjepit pedang bintang 7 di tangannya, dan menghantam pedang bintang 7 lainnya, Lan Xuanyu memanfaatkan ledakan itu untuk menyerbu ke arah lawan-lawannya, menggunakan gerakan kaki ilusi, dia langsung menutup jarak. Jika seseorang bisa melihat cara mereka berdua bergerak saat ini, mereka pasti akan merasakan kemiripan. Setelah mendekat, Lan Xuanyu tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba membuang pedang bintang 7 di tangannya, dan telapak tangannya dengan sisik emas dan sisik perak saling bertabrakan. Cincin jiwa pertamanya bersinar di tangan kirinya, dan cahaya biru yang menyilaukan dikombinasikan dengan lingkaran cahaya keemasan. Keterampilan Martial Soul Fusion. Semangat pantang menyerah di tengah dingin yang ekstrim, tombak es naga emas. Di tengah raungan naga yang dalam, tombak panjang langsung menembus ke depan, dan pemuda itu hanya merasakan bahwa guncangan yang sangat keras mengalir ke otaknya secara instan, menyebabkan kekuatan spiritualnya mengamuk. Saat berikutnya, tombak es yang sangat tajam telah menembus tubuhnya yang terbakar, tepat di lokasi jantungnya. Sebagai master jiwa 4 cincin, bagaimana mungkin dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri? Tetapi di depan keterampilan jiwa bela diri itu, bukan hanya tubuhnya yang terpengaruh, dia juga tertekan di tingkat spiritual. Secara keseluruhan, serangan itu terlalu ganas, terlalu eksplosif, dan terlalu mendadak. Engah. Mata pemuda itu membelalak, dan sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa dia benar-benar kalah dari master jiwa 2 cincin. Dia telah kalah. Sebuah cahaya menyala, dan tubuhnya menghilang begitu saja. Tamat. Lan Xuanyu mendarat di tanah, memegang tombak es naga emas. Keterampilan Martial Soul Fusion ini harus terwujud. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia bisa menggunakannya untuk bertarung selama sekitar 10 detik. Dia diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya, pusaran garis darah di dadanya jelas sedikit melemah, dan lingkaran 7 warna menyusut ke dalam. Saat melepaskan tombak es naga emas, dia mengendalikan dan mengontrak pusaran garis keturunannya sebanyak mungkin, sehingga energi yang dilepaskan tidak akan terbuang percuma. Setelah memeriksa dirinya sendiri sejenak dalam diam, tombak es naga emas di tangannya menghilang begitu saja. 2 dering vs 4 dering, dia menang. Mampu mengatasi 2 tingkat seluruh kultivasi dan memenangkan pertempuran, Lan Xuanyu pasti berhak bangga atas prestasinya. Ini adalah kombinasi kekuatan dan strategi. Itu juga menunjukkan kekuatan penuh sejatinya. Koin Douluo naik dari 50.000 menjadi 100.000. Ditambah dengan 10.000 koin Douluo asli, jumlah koin Douluo saat ini untuk skuadron aneh dan fantastis telah meningkat menjadi 110.000. Setelah meninggalkan cincin itu, ekspresi Lan Xuanyu menjadi sedikit serius. Soul Land 4 Chapter 320. 320 aset tumbuh secara eksplosif TL Golden Loom. Menurut rencananya, setiap orang pertama-tama akan bertarung dalam beberapa pertandingan individu, dan masing-masing akan memiliki semua atau sebagian besar koin Douluo yang dipertaruhkan. Melakukan hal itu akan memungkinkan mereka untuk membuat keuntungan mereka tumbuh secara eksponensial dan memanen sejumlah besar. Tetapi setelah beberapa pertandingan ini, Lan Xuanyu menemukan bahwa sistem dunia Douluo tidak memiliki celah apapun. Kekuatan lawan yang dia hadapi dalam pertandingan individu jelas berbeda dari yang dihadapi Liu Feng. Mereka tidak bisa kehilangan. Dengan metode taruhan ini, kerugian berarti kehilangan segalanya. Mereka berlima berkumpul bersama, Lan Xuanyu menjelaskan bahwa dia telah menghadapi lawan di basis kultivasi 4 cincin, dan yang cukup kuat bahkan di antara rekan-rekannya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuanen Hui bertanya. Liu Feng berkata, kami telah memperoleh cukup banyak hal. 110.000 koin Douluo dapat ditukar dengan 110 lambang putih. Qianqiu, giliranmu untuk yang berikutnya. Lan Xuanyu memandang Dong Qianqiu. Dong Qianqiu mengangguk, dia belum pernah berpartisipasi dalam pertandingan. Lan mungkin berkata, berapa banyak yang kita pertaruhkan? Lan Xuanyu menyipitkan matanya, 10.000. Sedikit sekali, Lan mungkin bingung. Lan Xuanyu berkata, mari kita coba dulu. Kami masih memilikimu setelah itu. Kami harus menguji seberapa tepat kemampuan analisis sistem dunia Douluo dapat mencapai. Bagaimanapun, ini pertama kalinya Qianqiu berpartisipasi dalam kategori individu.
Kami perlu memastikan apakah dia akan menghadapi lawan yang sangat kuat atau tidak. Jika, seperti saya, dia bertarung melawan lawan dengan satu atau bahkan dua tingkat kultivasi yang lebih besar, kita bisa pulang dan tidur. Oke, biar aku coba. Giliran Dong Qianqiu untuk bertarung. Jumlah koin yang dipertaruhkan, 10.000 koin Douluo. Kali ini, Lan Xuanyu secara khusus membeli tiket untuk menonton pertempuran tersebut. Cahaya berkedip, Dong Qianqiu dan lawannya muncul di medan perang pada saat bersamaan. Ketika kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka, murid Lan Xuanyu yang duduk di tribun tiba-tiba menyusut. 4 cincin, lawan Dong Qianqiu, adalah master jiwa 4 cincin. Untungnya, itu bukan cincin 5. Lan Xuanyu berpikir sendiri. Bisakah Dong Qianqiu menang? Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, melihat 3 cincin jiwa muncul dari kaki Dong Qianqiu, semuanya ungu, membuat lawannya di sisi yang berlawanan tampak tercengang. Melihat bahwa 4 cincin jiwa lawannya terdiri dari 2 cincin kuning dan 2 ungu, Lan Xuanyu menghela nafas lega. Dilihat dari warna cincin jiwa, leluhur jiwa ini bukanlah yang sangat kuat. Jiwa bela diri lawan adalah pedang pertempuran, master jiwa pertempuran tipe penyerangan. Kekuatan serangannya tidak lemah. Namun, sosok Dong Qianqiu bergerak dengan gesit dan dia tidak mencoba bertarung dengan kekuatan mentah, mengandalkan kontrol dari skill jiwa keduanya, ASTD, dia secara bertahap melemahkan lawannya. Pada akhirnya, dia menukar cedera untuk hidupnya dan berhasil mengalahkan lawannya yang levelnya lebih tinggi. 10.000 koin Douluo menjadi 20.000. Di akhir pertandingan, setelah Dong Qianqiu keluar, dia sedikit mengernyit. Meskipun dia memenangkan pertempuran ini, lawannya adalah master jiwa 4 cincin, yang masih memberikan tekanan yang cukup besar padanya. Kami punya 120.000 sekarang. Qianqiu, jangan lanjutkan lagi. Mungkin, giliran Anda untuk bertanding. Kali ini, kami akan mempertaruhkan segalanya, 120.000 koin semuanya pada Anda. Anda harus siap secara spiritual. Lawan yang akan Anda hadapi pasti akan menjadi master jiwa 5 cincin, tetapi itu seharusnya tidak terlalu kuat. Hanya saja mungkin dia memiliki jiwa bela diri yang melawan milikmu. Dari pertarungan Qianqiu, meskipun sistem akan menemukan lawan yang lebih kuat karena jumlah koin taruhan, namun tetap harus dikontrol dalam jarak tertentu. Terutama jika Anda berkompetisi untuk pertama kalinya. Lan mungkin memandang Lan Xuanyu dengan heran, kamu sangat percaya padaku. Lan Xuanyu tersenyum tipis, dan berkata, risiko tinggi, imbalan tinggi. Anda memiliki jiwa kembar, keduanya fokus pada pengendalian. Secara relatif, Master Roh Sistem Kontrol adalah jenis master jiwa yang paling serba bisa. Dengan kemampuan pengendalian Anda, lawan Anda harus menjadi master jiwa pertempuran tipe penyerangan yang kuat, dan mungkin pandai dalam serangan jarak jauh. Saya sarankan Anda langsung menggunakan keterampilan Martial Soul Fusion Anda sendiri begitu Anda menemukan peluang bagus. Menang dalam satu gerakan. Apakah kita menjadi jutawan atau pengemis, itu terserah Anda sekarang. Lan mungkin memutar matanya, aku pasti akan menang. Setelah mengatakan itu, dia pergi untuk bertaruh koin. 120.000 koin Douluo, semuanya bertaruh di Lan mungkin. Kali ini, semua orang menonton pertandingan itu. Ketika mereka berempat melihat lawan Lan mungkin di medan perang, mata dari 3 lainnya hampir langsung tertuju pada Lan Xuanyu. Penilaiannya tepat di sasaran. Lawan Lan mungkin secara mengesankan adalah raja jiwa pertempuran tipe serangan 5 cincin yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Jiwa bela dirinya terkait dengan elemen api, itu adalah tongkat api yang memanggil berbagai jenis elemen api untuk bertarung, dengan kemampuan untuk mengontrol sampai batas tertentu lapangan. Terutama di awal di mana awan api dilepaskan, itu sangat melemahkan jangkauan kendali keterampilan wanita salju surgawi Lan mungkin, Snow Mist. Di tengah awan api, ada bola api yang terus membanjir, skill kontrol lawan sama sekali tidak lemah. Tapi Lan mungkin tidak mengecewakan rekan-rekannya, dia sepenuhnya menunjukkan kebijaksanaan bertarungnya. Dia tidak melepaskan jiwa bela diri keduanya tepat di awal, dan bertindak seolah-olah dia kewalahan oleh lawannya, seperti kura-kura malang menyusut ke sudut, hanya mengandalkan kabut salju untuk menahan serangan. Pada saat lawannya mengira dia menang, teknik perpaduan jiwa bela diri Ice Phoenix Dance muncul. Pada saat yang sama, ada skill jiwa pertama jadi Phoenix Bukin, nada gejolak yang menakutkan itu mengganggu kekuatan spiritual lawannya, dan dia gagal meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia langsung dibekukan oleh Ice Phoenix Dance. Bagaimana Lan mungkin membiarkan kesempatan seperti itu berlalu? Skill jiwa keempat Heavenly Snow Woman, Deep Blue Frost Sword, menyapu lawannya dalam satu serangan.
Aset mereka meningkat dari 120.000 menjadi 240.000. Mereka benar-benar menjadi kaya dalam semalam. Ketika Lan Mengkin keluar, Dong Qianqiu segera bergegas ke depan dan memeluknya erat-erat. "Mengkin kakak besar, kamu luar biasa," Dong Qianqiu berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, semua orang sedikit bersemangat. Apa arti 240.000 koin Douluo? Mereka sudah bisa menukar lusinan lambang kuning. Sedangkan untuk lambang putih mereka bisa mendapatkan sebanyak 240. Jika ini dilakukan melalui tugas, berapa banyak yang harus mereka lakukan? Lan Mengkin memandang Lan Xuanyu dengan agak penuh kemenangan, matanya sepertinya berkata, luar biasa bukan? Tapi wajah Lan Xuanyu saat ini tidak terlihat bagus. "Xuanyu, ada apa?" Liu Feng tidak bisa menahan untuk bertanya ketika melihat ekspresinya. Mereka sudah mendapatkan banyak hal. Lan Xuanyu berkata tanpa daya, "Ini sedikit lebih buruk dari yang saya harapkan. Sepertinya tidak ada kesempatan lagi." Lan Mengkin tidak bernyanyi melawannya lagi kali ini. "Yah, saya tidak begitu yakin bisa menang sekarang. Keterampilan jiwa kelima orang itu sangat kuat, jika bukan karena saya mengganggu kekuatan spiritualnya, saya mungkin tidak akan menang. Jika lawan lebih kuat, saya pasti tidak akan memiliki kesempatan." Dong Qianqiu berkata, 240.000, itu sudah lumayan. Dan dengan sisa 7 hari, kami juga dapat mencoba memikirkan cara lain untuk mendapatkan lebih banyak koin Douluo. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, "Terakhir, kita akan berhenti." Lagi-lagi, Dong Qianqiu menatapnya dengan heran. Lan Xuanyu tersenyum tipis, "Kami hanya memiliki satu pertarungan 5 lawan 5. Karena Liu Feng dan saya memiliki 2 cincin, bahkan dengan mempertimbangkan bahwa sistem akan mempersiapkan kami lawan yang lebih kuat, seharusnya tidak ada master jiwa 6 cincin. Paling banyak, 1 atau 2 cincin 5 dan yang lainnya 4 cincin. Selain itu, peluang kami untuk menang harus relatif besar." "Oke, saya setuju. Kasus terburuk kami melakukan semuanya lagi," Yuanen Hui berkata dengan penuh semangat. "Jangan sial," Lan Mengkin berkata dengan nada jengkel. Lan Xuanyu berkata, "Jika kita memenangkan permainan ini lagi, kita akan dapat memiliki 480.000 koin Douluo. Kami kemudian akan mencari cara lain untuk menghasilkan lebih banyak di waktu yang tersisa. Mari kita bicarakan tentang itu setelah menang," kata Lan Mengkin. Sebenarnya, dia sedikit khawatir. Lagi pula, menilai dari lawan yang baru saja dia hadapi, mereka pasti sudah diperhatikan oleh sistem. Jika mereka bertaruh 240.000 koin, lawan mereka pasti akan sangat kuat. Menang tidak akan mudah, tetapi dia juga harus mengakui bahwa Lan Xuanyu benar, mereka memang memiliki beberapa peluang untuk menang.